Sebenarnya awalnya kita nggak kepikiran kalau company kita tuh bisa diinvest. Oke. Jadi ya, ini yang tadi aku bilang produk collab ini. Jadi nanti kita bakal launching di awal Mei. Ini projectnya sebenarnya udah lama banget meetingnya, udah dari setahun lebih. Tapi karena ada masalah-masalah kayak production. Halo founders, balik lagi bersama kita di Ngobis, ngobrol bisnis. Dan kali ini spesial menyambut Hari Kartini. Kita ada satu campaign yaitu Boss Babes, di mana kita mau kenal nih sama beberapa founders perempuan di Indonesia yang make impact besar untuk market di Indonesia. Nah, salah satunya hari ini kita udah kedatangan Kak Pamela. Halo Kak. Hai. Sebelumnya thank you udah mau main ke sini jauh-jauh. Yes. Sebenarnya hari ini sih kita pengen ngobrol banyak nih terkait market e-commerce di beauty dan terkait Sika sebenarnya. Iya. Sebelumnya boleh nggak Kak perkenalin diri dulu? Siapa tahu ada Oke. teman-teman yang mungkin belum kenal gitu. Oke. Jadi semuanya halo, aku Pamela Widjadinata, aku adalah co-founder dari Sika Official. Jadi aku start Sika itu di Maret 2019 sama partner aku namanya Monica, tapi hari ini dia nggak hadir di sini. Jadi sampai sekarang udah 2 tahun lebih dan Sika sendiri adalah beauty brand yang fokus di natural beauty, dan juga kita fokus ke community kita untuk sharing their stories di platform yang kita punya. Oke. Nah, kalau dari Kak Pamela sendiri, Yes. ya seperti kita tahu kan kita udah sedikit baca-baca ya. Selain Sika, Kak Pamela juga jalanin Post Posh. the label ya. Yes. Boleh cerita dikit gak Kak? Kayak berarti Posh duluan. Iya. Tahun 2015 ya? 2016. 16. Sebelumnya Kak Pamela juga sempat jualan Floris ya? Iya. Floris, Kok udah tahu sih? Kita riset. Oke. Soalnya tadi malam deg-degan. Oke. Kita cari tahu kayak Kak Pamela sendiri juga jalan Floris. Terus baru itu ke Posh 2016. Iya. Baru Sika ini di akhir tahun ini di awal 2019. Iya. Oke. Sebenarnya kan ini ada suatu journey kan. Yang kayak udah ternyata seseorang tuh nggak langsung gitu. Iya. Kayak banyak pembelajaran di setiap titik-titik tadi. Nah, boleh nggak sih Kak kayak cerita sedikit kayak apa sih yang Kak Pamela dapetin dari ketika jualan Floris waktu itu? Terus kayak di Posh dan di Sika, karena kita percaya kayak tiga-tiganya pasti memberikan pelajaran yang beda-beda nih. Iya. Sebenarnya mungkin kalau saya ditanya kayak gitu ya, mungkin hal yang penting yang aku selalu punya di mindset aku itu dari dulu selalu adalah coba semuanya, try everything gitu loh. Apalagi pas lagi kita muda kan. Jadi pas lagi aku lulus kuliah, aku coba kerja kantor dulu. Jadi pas lagi lulus kuliah pasti kan kayak bingung kan mau ngapain, ya nggak sih? Betul. Kayak hampir semua orang kayak gitu ya. Iya, kayak maksudnya nih gue harus ngapain ya? Aku cuma mikir kayak gue cuma mau independen, tapi gue nggak tahu nih harus ngapain gitu. Akhirnya coba kayak kerja kantor. Abis coba kerja kantor ternyata kayak aku ngerasa kayaknya ini bukan passion aku udah di sini gitu. Kayak sayang nih kalau masih muda, tapi kayak coba aja deh explore lagi gitu. Akhirnya resign, habis itu cobain florist, habis itu cobain dekor juga, sampai akhirnya memberanikan diri untuk ya udah deh kayak mau jualan baju. Karena sebenarnya suka baju tuh dari kecil, suka fashion and beauty, kayak lihat majalah segala macam. Akhirnya di tahun 2016 aku decide untuk ya udah start Post the label gitu, tanpa maksud aku kayak pengetahuan bisnis aku juga maksudnya masih minim banget gitu loh, kayak makanya menurut aku teman startup ini bagus banget karena dia membantu gitu. Kayak dulu pas lagi aku start, maksudnya belum banyak yang bisa membantu gitu loh. Jadi aku harus cari-cari sendiri kayak dari buku segala macam gitu. Terus dari situ akhirnya di tahun 2016 start Post the label, terus ngejalanin, terus ketemu partnerku Monik, akhirnya start Sika di tahun 2019 gitu. Mungkin kita flashback sedikit waktu Kak Pamela bilang tadi habis lulus nggak tahu mau ngapain. Nah sekarang teman-teman juga pasti banyak banget nih, mungkin yang cewek-cewek nih terutama nih yang kayak mungkin lebih aktif sosial media, terus kayak ngelihat temennya. Waktu Kak Pamela sendiri juga sempat kerja kantoran. Waktu itu satu angkatan Kak Pamela tuh pada kemana sih abis lulus? Terus kayak ada nggak sih rasanya kayak aduh teman-teman gue kerja nih, gue kayak kok gue nggak cocok nih kerja nih. Terus kayak pas mau mulai Floris itu kan pasti ada aduh gue bener nggak sih jalannya? Iya. Nah kalau justru aku tuh kebalikan. Jadi dulu pas lagi aku kuliah lulus, aku tuh masih umur 20. Jadi kuliah aku tuh cuma 3 tahun, ya 3 tahun. Jadi 20 jalan ke 21 lah. Jadi pas lagi kita lulus, teman-teman aku yang lain ngambil S2 atau enggak bahasa atau enggak. Jadi yang kerja kantor surprisingly aku sendiri yang di Jakarta. Jadi kayak maksudnya di inner circle ya, di teman main gitu. Jadi karena aku mikir kayak
ya udah bingung nih mau bisnis juga kan belum ada pengetahuan apa-apa, jadi cobain dulu deh kerja kantor gitu. Terus setelah coba baru tahu kayak kayaknya aku nggak gitu cocok misalnya kerja kantoran, mau explore yang lain nih mumpung maksudnya masih umur 21 juga kan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau kayak abis lulus mau ngapain nih, nggak usah takut. Yes, karena normal sih, kayak normal, pasti semua orang kayak gitu gak sih? Iya. Kayak, aduh gue lanjutin orang tua gue atau kerja nih gitu. Dan kalian bisa jawab itu kalau kalian udah coba. Iya. Jadi percuma nih kayak baca konten-konten orang atau ngeliatin story temen atau ngeliatin motivational coach, kayak ujung-ujungnya lo harus jalanin sendiri. Iya benar-benar. Yang penting harus kayak ya udah try everything aja gitu. Oke. Nah kalau kita sekarang ngomongin tentang Sika, pertama kali berarti Kak Pamela dengan Kak Monica ya, ketemu gitu, terus menentukan kayak sebenarnya apa sih yang mau dibawa Sika waktu itu pertama kali, atau kayak dari dulu cuman kayak oh ya udah gue cuman mau jualan, atau kayak memang dari dulu ada nih valuesnya yang memang gue pengen jadi ini atau goalsnya. Iya. Menurut aku itu berubah, nggak tahu sih, dulu pas lagi aku start itu kita tuh bener-bener kayak nggak ada business plan yang matang banget gitu. Kayak buru-buru misalnya ada pitch deck gitu, company profile aja kayak gak ada deh pas lagi awal-awal. Jadi sebenarnya sejujurnya itu aku tuh start Sika ini kayak sama Monik itu lumayan kayak yaudah nih pengen buat side job. Karena kan aku udah ada pos, Monik kan juga ada fotografi gitu kan. Jadi kita pengen buat side job buat tabungan tambahan lah gitu. Terus ya udah kita start sebenarnya cuma aku ada ide itu gara-gara pas lagi aku jalan-jalan dulu ke Jepang, terus aku lihat kayak lokal brand Jepang tuh yang kayak sabun, shampoo-nya tuh kayak banyak banget. Terus aku ngerasa kayak kalau di Indo kan masih didominasi sama international brands kan. Terus aku ngerasa kayak di Indo lumayan oke, padahal kan Indo marketnya gede banget kan. Terus pas lagi aku balik, aku research segala macam, ternyata beauty market di Indonesia tuh lagi gede banget pas lagi itu sampai sekarang sih. Anyway, terus terus aku cerita ke Monik kayak, Mon, gue kepikiran deh bikin sabun yang lokal gitu, sabun shampoo gitu. Terus Monik kayak bilang, kenapa nggak beauty product aja? Soalnya kita berdua waktu itu mikir kalau misalnya sabun itu rada susah untuk dijual online karena kan mesti dicium gitu-gitu kan. Terus aku pikir oh ya pas juga sih, karena aku lumayan juga tertarik di beauty dan aku tuh suka beauty Korean products gitu yang kayak lip tint. Makanya pertama kali produk kita lip tint kan. Terus kita cuma mikir gue mau jualan makeup yang mengarah ke Korea, lip tint, udah that's it gitu. That's it. Ternyata surprisingly responnya tuh oke banget gitu. Terus kita going-goingin dapat opportunity untuk sampai kayak ada investor segala macam. Nah, dari situ baru kita berdua kayak mikir mau dibawa kemana ya. Jadi dulu ada satu titik yang udah jalan, baru mikir kayak ini bisnisnya mau dibawa kemana ya. Itu sampai stres sih, sampai kayak bingung gitu loh, kayak ini bisnis mau dibawa kemana. Kayak takutnya tuh gak tau, kalau aku ada rasa minder sendiri, kayak takutnya gara-gara kayak keterbatasan aku sebagai founder, ini bisnis tuh nggak bisa growing segimana maksimalnya gitu. Jadi di situ kita belajar kayak ya kalau misalnya mau start bisnis sebenarnya bagusnya adalah mempunyai business plan yang oke kan sebenarnya. Tapi ya dari sini aku pengen bilang juga kalau misalnya untuk start something nggak perlu sampai yang perfect banget gitu, karena di setiap journey orang kan beda-beda gitu. Jadi pas kita jalanin ya nggak ada yang tahu opportunity-nya datang kayak gimana gitu. Yang penting kita harus adjust aja. Soalnya banyak juga yang sering masuk nih Kak, kayak akhirnya punya ide tapi nggak jalan-jalan karena planning tapi takut gagal, planning tapi takut gagal, akhirnya gak jalan-jalan nih. Dan sebenarnya harus kita sebagai founders memang harus ada sedikit nekat untuk melakukan itu kan. Akhirnya baru adjust tadi seperti yang Kak Pamela sering tadi sempat ngomong. Betul. Karena kalau di planning terus juga baca konten, belajar, ikut kelas, tapi nggak dijalanin, sama aja. Bener kayak maksudnya gak perlu harus perfect banget untuk start something menurut aku, apalagi kalau kayak sekarang gitu kan, kayak kalau bisa start small ya why not gitu. Karena memang sampai sekarang pun tidak ada yang sempurna juga gitu. Maksudnya Kak Pamela juga mengakui juga kan, Sika hari ini juga masih growing. Masih banyak yang masih harus kita belajarin gitu. Betul. Kan. Apalagi yang small business banget gitu, yang baru mulai. Tadi Kak Pamela juga sempat ngomong tadi awalnya karena ada Korean beauty trend ini yang masuk. Apakah itu jadi satu mungkin bisa dibilang kayak titik poin Sika itu tiba-tiba berkembang, grow gitu. Atau apa sih sebenarnya yang bisa membuat tiba-tiba? Oke. Jadi
Sebenarnya awalnya kita emang pengennya mengarah ke Korea gitu kan, tapi setelah kita jalanin ternyata aku juga sadar kalau sebenarnya orang Indo, masyarakat Indo bangga kok dengan produknya gitu. Jadi yang tadinya kalau misalnya kalian sadar branding kita tuh ada bahasa-bahasa Korea segala macam, akhirnya kita take out. Kita benar-benar full, ya udah ini emang lokal brand, ini lokal brand Indo yang emang fokusnya natural beauty, dan kita juga dari awal udah pengennya kayak Sika itu punya community sendiri gitu loh. Jadi kita dari segi marketing konten kita selalu mikirnya kayak ya udah ini harus two way communication aja dengan community yang kita punya di Sika gitu. Menurut aku itu yang bikin mungkin bedanya Sika gitu ya, maksudnya kayak salah satu yang bisa kita pakai sebagai unique selling point kita juga gitu. Oke. Nah mungkin kita sekarang lanjut ke industrinya nih Kak. Yes. Terus kita tahu nih kayak Sika juga dapat funding. Ya. Itu waktu pandemik. Oke, tapi sebenarnya kondisi industri beauty di Indonesia, mungkin kita ngomongin kayak skincare, terus ngomongin makeup gitu, itu ada perbedaan nggak sih dari sebelum dan setelah pandemi? Oke. Sebenarnya kalau misalnya dibilang beda banget menurut aku, karena aku dari awal mainnya kita Sika itu di digital, jadi nggak gitu berbeda banget, karena kan emang kita semua mainnya online kan, konten yang kita masukin online. Cuma mungkin setelah pandemi ini kita harus muter otak lebih gimana caranya buat kasih experience yang lebih oke lagi nih untuk customers gitu. Kayak misalnya gimana menurut aku kayak pandemi itu bikin kita sebagai brand gitu kayak harus mikir lebih keras lagi aja gitu, kayak tentang inovasi-inovasi apa sih yang bisa kita kasih ke customers kita gitu. Karena kan kalau bisa let's say bilang digital, semua orang main digital gitu kan. Makanya kemarin ini kita sempat kayak mikir kayak kita bikin vending machine yang kayak itu menurut kita kayak jadi bisa bikin new experience aja nih buat customers gitu, yang membedakan misalnya Sika dengan brand lain gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Sika ini jadi the first beauty vending machine di Indonesia. Iya. Terus ini ada yang kedua ini di Bandung, yang pertama di Lipopuli. Iya. Yang Bandung baru tadi malam nih dimasukin. Betul. Research-nya udah lengkap juga ya. Itu pentingnya R&D teman-teman. Iya, oke, Kapem. Sebenarnya kalau tadi kayak kita udah ngomongin tentang competitive advantage dari Sika nih, gimana sih kayak cara Sika nih menunjukkan mengoptimalkan lah competitive advantage yang dipunya untuk bersaing di e-commerce nih? Yang pertama, ada tambahan? Untuk di dunia beauty industry. Belum selesai ngomong udah dipotong. Sama-sama extrovert sama-sama pengen ngomong terus. Iya. Yang pertama pasti yang digital ads lah. Sekarang kan ads menurut aku lumayan bisa dipakai sebagai tools marketing yang oke juga gitu. Tapi gimana caranya juga kita bikin ads itu tuh menarik untuk diklik, itu salah satu challenge kita juga gitu. Habis itu dengan tadi yang aku bilang platformnya Sika sendiri, kita pengen gunain sebagai kayak orang tuh bisa sharing stories. Habis itu kayak perspektifnya mereka gimana, journey-nya gitu. Jadi menurut aku itu juga yang membedakan misalnya mungkin social medianya Sika dengan yang lain gitu. Habis itu juga dengan new experience yang kayak vending machine. Habis itu juga ke KOL marketing. Habis itu mungkin dari segi branding, packaging, sustainability-nya juga kita berusaha untuk gimana caranya nih membedakan Sika dengan brand lain gitu. Kak, ngomongin kayak tadi community marketing lah ya, terus kayak konten. KPM juga tadi sempat ngomong kalau di Instagram tuh banyak banget kayak menunjukkan imperfections dan sebagainya. Ini tuh ada suatu hal yang menarik yang aku juga sempat lihat gitu di beberapa akun lah ya, di beberapa akun skincare. Yang dimana dulu kalau kita ngomongin kayak skincare atau misalnya obat atau kosmetik dan sebagainya gitu itu kayak oke, obat kita paling bagus, obat kita paling pokoknya semua glowing deh gitu misalnya. Cuman sekarang banyak konten-konten yang ternyata yang kayak oke, brand gue nih nggak bisa buat semua orang nih, untuk kayak memang nggak melulu kayak menggunakan brand ini terus jadi langsung bersih gitu. Jadi kayak sebenarnya ada konten real yang ditunjukkan. Seperti kayak KPM juga ngomong tentang real ini ya nggak apa-apa lu kalau lu jerawat, nggak apa-apa kalau lu ternyata mukanya kusam gitu. Nah, apakah kayak memang Gen Z ini nih, karena kalau kita baca di buku gitu kan, kayak Gen Z lebih suka sesuatu yang real, yang lebih spontan, yang lebih kayak ya udah apa adanya. Bener nggak sih Kak? Menurut aku iya sih. Jadi menurut aku makin kesini konten itu, kalau dulu misalnya pas aku start di bisnis tahun 2016 itu tuh kayak mungkin konten-konten yang bisa dikasih setiap brand itu lebih ke yang one way communication gitu, yang kayak ya udah nih campaign gue, nih baju gue, nih beauty products gue, ya udah gimana caranya kayak customer ikutin ini gitu. Tapi kalau menurut aku kalau semakin sekarang itu kayak makin kesini tuh market dan customers lebih ke maunya tuh yang real and relatable dengan mereka, yang kayak
ya udah emang kalau misalnya kita buat produk dan orang tuh kondisi kulitnya tuh ternyata beda-beda gitu, dan nggak semua orang tuh perfect, nggak semua orang perfect kayak campaign yang misalnya kita kasih yang di foto-foto yang beauty standards yang maksudnya yang kayak mukanya harus kayak mulus banget gitu ya. Kalau emang orang pori-porinya gede yang ada jerawatan gitu ya that's okay gitu. Itu gimana caranya kita bikin mereka lebih relatable juga ke brand kita gitu. Oke, berarti penting nih buat Gen Z yang kayak gitu-gitu ya sekarang konten. Semakin real menurut aku semakin kayak ya udah emang ini human gitu, kayak emang mau start bisnis, mau di brand segala macam ya udah kita human yang kita pasti punya imperfectionnya sendiri gitu. Oke. Berarti sejalan juga dengan campaign-campaignnya Sika dan sebagainya nih ya. Nah, terus kalau misalnya banyak pasti teman-teman founders yang dengerin video ini atau podcast ini nih lagi jalanin their own skincare atau beauty products lah gitu, atau mungkin makeup gitu. Ada nggak sih Kak tips and trick yang bisa Sika berikan nih atau Kak Pem berikan untuk keeping up with the beauty e-commerce trend saat ini di Indonesia? Mungkin yang pertama yang tadi aku bilang harus punya purpose yang kuat, karena itu yang bisa ngebedain juga value kita dan gimana cara kita utarain maksudnya komunikasi kita ke customer gitu ya. Karena kan menurut aku semua beauty brand kan baik banget nih di Indo gitu. Abis itu juga harus punya apalagi yang mau start gitu-gitu, entrepreneurial mindset juga penting sih, yang kayak gak semuanya tuh harus start with why, yang kayak why-nya kita tuh harus inget terus gitu loh, kayak kenapa sih kita mau start bisnis ini gitu. Gak, dan untuk awal-awal untuk bikin brand menurut aku gak semua melulu tentang duit gitu loh. Kalau misalnya mindsetnya tentang duit doang dan gak tulus ngejalaninnya, pasti kayak di tengah-tengah ya udah lebih gampang nyerah aja gitu. Mungkin gini kali ya Kak, kayak oke, semua orang berbisnis pasti mau duit. Tapi kayak duit itu pasti ada, mungkin ada, tapi nanti. Tapi apa sih yang bisa membuat jadi bensin lo ketika lo belum dapat duitnya? Berarti purpose itu yang harus lo punya sebelum dapat duitnya. Gitu. Karena kan kalau awal-awal gak mungkin kayak, bukan yang gak mungkin. Ini hoki orang beda-beda gitu ya. Tapi menurut aku dulu pas lagi start tuh struggle banget nih untuk jualan gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya kayak bisa dikerjain dengan persistence, habis itu juga yang kayak inget terus kayak kenapa nih gue mau start bisnis ini sih gitu. Kayak ya udah pasti nanti semuanya bakal follow gitu, kayak misalnya profitnya, habis itu kayak opportunity gitu. Nah mungkin sebelum kita ke penutup kali ya, ini ada maksudnya ada berita baru nih dari Sika, kayak new milestone for Sika. Kita mendapatkan seed funding dari Salt Ventures untuk working on the direct to consumer strategy. Mungkin boleh cerita sedikit nggak sih Kak? Iya. Apa sih, kenapa sih sebenarnya Sika akhirnya mengambil keputusan ini, atau mungkin apa sih sebenarnya yang Sika tawarkan? Gitu. Sebenarnya awalnya kita nggak kepikiran kalau company kita tuh bisa diinvest. Jadi kayak jadi waktu itu ada satu hari tiba-tiba ada venture capital approach aku, bukan Salt ya, kayak terus ajak meeting segala macam, terus aku baru kayak kepikiran ternyata ini tuh opportunity nih untuk bisnis aku gitu loh. Kayak jadi aku baru belajarin tuh gimana cara buat pitch deck, abis itu kayak ini missionnya tuh apa sih yang jelas gitu, karena awalnya tuh bener-bener kayak blur gitu. Jadi dari awalnya bener-bener lumayan stres juga sama Monik, kayak Mon sebenarnya kita start ini tuh buat apa sih, kayak tujuannya tuh apa gitu, kayak lebih. Terus tiba-tiba meeting segala macam, ketemu Salt Ventures, kita ngobrol-ngobrol tentang purpose kita segala macam. Nah kebetulan mereka juga lumayan believe dengan apa yang kita kerjain dan apa yang kita punya. Jadi akhirnya kita decide untuk menerima funding dari Salt Ventures sendiri gitu. Dan mungkin kalau ditanya alasannya kenapa, selain membuat Sika tentunya maksudnya kayak growth-nya lebih cepat, juga sebenarnya kalau dari sisi aku pengen belajar sih. Karena menurut aku ini salah satu opportunity bagus ya, kapan lagi gitu. Dan menurut aku ini adalah salah satu pembelajaran bagus. Dan kalau misalnya kita diinvest, gak cuma diinvest aja kan, maksudnya dari venture capital sendiri aku juga bisa belajar banyak dari mereka dari sisi menjalankan bisnis segala macam. Kayak intinya ini adalah salah satu ibaratnya kayak new learning journey lah gitu buat aku. Terus dengan adanya investment ini lah atau pre-seed funding ini, apa sih yang bisa kita expect dari Sika kemudian hari? Yang pastinya mungkin ada mungkin lebih banyak innovation baru kayak like vending machine. Habis itu juga nanti next kita mau ada collab dengan yang tadi aku bilang dengan kartun itu. Habis itu yang pastinya new products. Mungkin kalau misalnya kita belum diinvest, mungkin kayak
kayaknya growth untuk launching produknya nggak secepat ini nih. Mungkin kalau misalnya dengan ada bantuan dari investment, jadi kayak kita bisa develop produk lebih oke lagi, dan maksudnya produk-produk mungkin yang kita nanti kasih juga bakal lebih ada improvement gitu. Karena produk launch terakhir Sika itu produk maskara lash out love sama eyelash curler, lash curler. Itu baru. Dan sebelumnya belum pernah jual maskara. Itu first maskara kita. Itu karena sudah ada the new product development regarding on details atau gimana? Yang pastinya juga dengan ada investment kita juga bisa hiring orang kan. Jadi ada orang yang fokus dengan di research and development juga gitu. Jadi produk yang kita keluarin kayak maskara gitu-gitu, kita pengennya lebih dari segi fungsionalnya juga lebih oke gitu, benefit-benefitnya. Oke. Nah mungkin untuk closing kali ya kayak banyak tadi KPM sempat ngomong banyak rencana yang tertunda sebelum pandemi, setelah pandemi ini. Terus kayak setelah kita ngomongin ada vending machine, ada produk baru, apa sih rencana yang tertunda dan kayaknya kalian nantikan ya? Gitu. Iya. Ini yang tadi aku bilang produk collab ini. Jadi nanti kita bakal launching di awal Mei. Ini projectnya sebenarnya udah lama banget meetingnya, udah dari setahun lebih. Tapi karena ada masalah-masalah kayak production, habis itu dari license juga ada masalah segala macam. Jadi akhirnya baru bisa launch di Mei ini. Dan menurut aku ini salah satu project yang gede juga tahun ini. Jadi stay tune. Oke, Kak, thank you banget. Udah mau main-main ke Teman Startup, udah sharing. Terus kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau nanya di konten, boleh nggak nih kayak nanya ke Sika atau kemana? Boleh. Kalian bisa DM aku, bisa DM Sika juga, bisa mungkin komen di ini apa YouTube ya? Di komen di YouTube. Di YouTube nanti kalau bisa aku coba buka dan bisa jawab. Di Instagram kita juga kita akan up nih nanti. Oke. Siap. Oke. Kak Pamela, thank you banget. Thank you. Sukses terus untuk Sika, untuk Post Label juga. Yes. Oke teman-teman, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Tarik.